Meskipun kita sudah meninggal, ilmu yang kita sebarkan ini disebarkan lagi ke sini, disebarkan lagi ke situ, itu namanya multi level dosa. Multi level dosa. Ya. Hai guys, welcome back my followers. Oh my god, udah lama deh aku nggak live gini. Oh my god, ternyata, oh my god, yang nontonnya banyak. Ih, meledak. Oh my god. Iya guys, aku mau adain my live. Lihat deh, ini toko aku guys. Jadi aku tuh di sini jadi penjaga kasir. Oh my god, buat kalian yang mau beli di sini, pokoknya di sini beli aja ya. Di sini serba ada. Oh my god, meledak. Ada yang nanya katanya kamu cantik banget. Oh my god, makasih. Tuh, iya dong, aku kan si kasir yang cantik imut. Meledak. Cantik. Kamu cantik banget sih hari ini. Ada yang Oh my nemenin nggak sudah? god, ih makasih. Iya, aku kebetulan sendiri sih, ya bos aku nggak tahu kemana. Oh my god. Kamu tahu kolak nggak? Kolaknya baper. Apa itu? Kolakku padamu. Gemes banget ya. Demi apa kak? Followers aku gemes banget. Oh my god. Kalian tuh bisa aja deh. Jelita, ini aku. Kamu nggak ingat aku? Halo. Oh my god. Kenapa? Siapa dia? Aku adalah pahlawan di sini. Aku selalu membela orang-orang, apalagi kaum wanita yang cantik seperti kamu. Kamu tahu bidadari itu ada 7, tapi hilang 1 katanya. Di depan aku. Jelita. Jelita. Oh, ini dia. Jelita. Kamu lihat pembukuan warung kita. Aku mau nanya, selain pembukuan, kenapa kamu naruh juga di sini? Kisahnya lu nggak tahu dong. Hei, ceritanya nggak tahu. Aku sembunyi dulu. Ya udah sembunyi. Aku sembunyi dulu. Ya udah sembunyi. Ya udah sembunyi. Gimana ini? Emang apa sih? Pembukuannya. Lihat. Apa yang terjadi? Mari kita baca ya. Kebalik mas, kebalik mas. Kebalik mas. Lihat pembukuan kita selama bulan puasa. Banyak kurangnya. Gimana sih kamu? Kerjaan kamu ngapain aja di sini? Apa? Kerjaan kamu ngapain aja? Kamu tuh suaranya juga udah pakai efek. Dan juga nggak ngefek sama pendapatan kita di sini. Walaupun receh, itu sangat berharga. Kayak kamu. Maksud abang? Jangan maksud-maksud. Aku selama ini pergi keluar. Aku lagi tes jadi pilot. Untuk apa? Biar tahu mendaratnya di perasaan kamu. Gimana? Aku curiga. Kayaknya ini bisa kurang duitnya terus dan pendapatan kita jadi tidak menguntungkan dulu. Gara-gara kamu sering ngonten. Tidak. Kamu siapa? Aku adalah penjaga warung ini. Aku membela dia. Kenapa kamu ya? Dia orang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal yang buruk. Hai, kamu laki-laki. Dia bersedih. Gara-gara kamu. Dia sambil nangis. Kamu sambil kasih tahu dia bahwa dia penjahat. Jangan. Aku
pirakan. Jangan. Aku akan pirakan. Aku orang baik. Hai guys, aku welcome orang baik. back. Jangan. Welcome back. Jadi Gua kali ini bisa viral aku sedih ini. banget. Aku Jangan, sedih banget. jangan. Aku dituduh Nggak pernah gua. mencuri. Guys, Nggak pernah. netizen kerahkan usaha kalian. Sumpah netizen, Aku dituduh. gua nggak pernah ya. Gua nggak pernah sama sekali. Tolong, udah. Aku nggak bisa kalau begitu, sumpah, jangan. Dalam acara ceramah agama peringatan Nuzulul Quran, sebab turunnya Al-Quran, ya. Ini juga orang suka bertengkar. Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Halo Pak Ustadz. Waduh. Coba kesini Pak Ustadz, kameranya boleh Pak Ustadz? Halo. Iya. Apa sumber pertengkaran ini? Saya jujur Pak Ustadz, teman saya ini dia memfitnah Jelita. Ya. Dia gara-gara ngonten terus Pak Ustadz. Dan dia suka nyolong Pak Ustadz. Lihat, permen. Tangkainya tinggal nih. Ya kan memang bentuknya begitu. Ada dua kata yang selalu identik, yaitu fitnah dan gibah. Nah, ada orang biasa berkata, "Oh, benar yang saya cerita itu, Ustadz. Apa yang saya videokan itu benar." Justru benarnya itulah disebut gibah. Gibah lu. Jadi tidak bisa menceritakan kejelekan orang. Gibah namanya. Tapi yang saya cerita itu tidak betul. Itulah fitnah. Menuduh tanpa bukti itu bisa berdampak hukum agama namanya fitnah. Dan juga bisa berdampak hukum pidana di dunia. Namanya pencemaran nama baik. Sangat dilarang dalam agama kita untuk memponis, menuduh seseorang tanpa bukti. Dalam Quran itu kalau kita bersaksi atau ingin menyampaikan sesuatu, itu harus ada buktinya. Ya. Saya ada buktinya, Tat. Tidak ada. Ini kurang duitnya gara-gara Siapa? dia kesibukan ngonten. Jadi ini nggak keurus, Tat. Nah itu sekarang, apakah bukti? sekarang bagaimana cara membuktinya bahwa itu betul-betul gara-gara ngonten? Malah tadi dia begadang, Sat. Dia salah tulis, Sat. Saya percaya sama dia, Sat. Saya percaya sama dia, Sat. Saya percaya. Masa sosok wanita seperti ini difitnah begitu, Sat? Kalau berbicara soal fitnah, kenapa sih dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Sebab orang yang difitnah itu belum mati sudah merasa rasanya sudah mati hidupnya. Ya, misal saya difitnah bahwa saya korupsi di kantor. Akhirnya saya dipecat. Oke. Ya, karena dipecat anak saya putus sekolah. Kemudian rumah saya disita. Nah, pada saat itu hidup rasa-rasanya orang bilang rasa-rasanya lebih baik mati daripada seperti ini. Nah, itu sebabnya agama melarang kita melakukan fitnah. Jangankan fitnah menceritakan sesuatu yang tidak baik padahal itu benar. Itu dilarang dalam agama. Satu-satunya yang boleh menceritakan kejelekan orang boleh. Yaitu penegak hukum. Dia boleh. Ya, polisi, jaksa, hakim, KPK, itu boleh dia ceritakan kejelekan. Tujuannya bukan menghina, tujuannya bukan mempermalukan, tujuannya bukan meremehkan, tapi tujuannya adalah agar menjadi pelajaran buat orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Keren. Apa bukti kamu sekarang? Tapi tetap kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau tahu. Ini pendapatan kita kurang. Enggak, tapi aku cuma ngonten aja buat kayak a day in my life. Damn in my life. Aku gak macem-macem. Aku jaga kasir. Kalau kamu konten-konten ini jadi banyak yang beli nggak apa-apa, malah berkurang, nggak ada gunanya. Enggak kok, orang mau pada kesini nanti katanya berbondong-bondong. Ya. Ini followers aku. Coba lihat pelajaran berharga hari ini. Apa, Pak Ustadz? Saya tadi kan juga ngonten. Iya. Pak Ustadz tadi ngonten. Ngonten juga. Pak Ustadz tadi ngonten tuh. Ya, Kenapa tapi tuh? konten saya tidak menimbulkan kerusuhan. Betul, Tat. Kenapa? Tergantung apa yang kita konten. Ya, Islam tidak melarang konten, tergantung apa kontennya. Nah, konten saya tadi kan ngajak kebaikan, namanya Pastabikul Khairat. Oke. Hai guys, kita ikut pengajian ya, jangan lupa like and share. Hah? Boleh. Boleh. Tapi ini konten yang membuat kerusuhan. Kerusuhan, Tat. Gimana Nah, ini? maka Enggak ya.
Apa yang enggak? Udah, santai dulu. Kamu dulu, tar dulu. Nih, minum dulu deh. Apalagi sih, Bel? Minum dulu. Masuk. Puasa. Kan orang lagi puasa. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh lah. Gimana nih, Tat? Hai guys. Hey. Banget. Mau dapat ilmu baru enggak? Mau dong. Kata Nabi, Ya. kalau kau lagi bertengkar dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Nah, enggak mau duduk. Silakan, silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz sini, Pak Ustadz. Pak Ustadz di mana? Pak Ustadz silakan di sini aja, Pak Ustadz. Bel, lu di bawah sini. Ya. Jadi lanjut tadi tuh. Iya, Pak Iya, Ustadz. Tat. Konten. Sebenarnya Jelly bisa dapat faedah ketika konten jualan. Itu promosi. Oh. Ya, pemasaran. Kalau enggak perlu pasang iklan, dia langsung kan siaran langsung. Ini teh rasa kopi. Oh. Nah. Teh rasa kopi. Orang kan penasaran. iya benar. Orang penasaran. Oh, iya bak benar, banyak penontonnya. Ya kan. Mau buktikan silahkan datang ke toko saya. Oh iya benar. Beli 1 dapat 3. Ada yang Rugi tanya. dong saya. Ada yang tanya gimana caranya? Ya kau bayar 3 lah. Iya kan? Ya kan? Konten begini dapat kontennya, laku jualannya. Iya. Dan laku jualannya tentu dapat bonus. Untung iya, itu. Jadi Islam tidak melarang kita menjadi konten kreator. Tapi buatlah konten yang membuat pahala nambah. Kalau tidak bisa nambah pahala, jangan tambah dosa. Oke. Jangan sampai konten yang kita buat itu menjadi dosa jariah. Dalam Islam kita tidak hanya mengenal amal jariah, tapi ada juga dosa jariah. Kalau amal jariah tadi saya konten kan ngajak nonton dakwah. Kalau dia dapat ilmu lalu diamalkan, bagaimana cara bagaimana hukumnya mimpi basah. Ketika puasa ya kan, saya jelaskan mimpi basah dalam Islam tidak membatalkan puasa. Dengan cara begitu kau bangun langsung mandi. Dia amalkan dan dia tahu dan dia amalkan seumur hidupnya, maka saya dapat kiriman pahala meskipun saya sudah meninggal. Tapi kalau kau bikin konten maksiat, ya konten maksiat, tata cara mencuri dengan aman. Wah, Ada caranya. Ada misalnya diajarkan buka laci caranya begini-begini dan diamalkan pencuri itu. nah, Meskipun kita sudah meninggal, ilmu yang kita sebarkan ini disebarkan lagi ke sini, disebarkan lagi ke situ, itu namanya multi level dosa. multi level dosa. Ya, Bertingkat-tingkat. bertingkat-tingkat. Jadi orang yang beriman itu kontennya selalu mengajak kepada kebaikan. Ah, Jelita, Iya. kamu kontennya yang kebaikan dong. Tadi akan aku ngajak orang ke sini. Tapi kan jadinya terkadang semua orang ngonten, apa-apa dikontenin kan jadi hilang privasi kita, Tat. Gimana itu? Nah, itu secerdas-cerdasnya kita tidak boleh konten yang berbicara tentang privasi seseorang. Nah, sebagai public figure, saya sering jadi korban. Contohnya Pak Ustadz? Ya kan? Kita lagi makan nih. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz, boleh foto? Aku mohon maaf masih juga punya foto. Tidak lagi. Oh, mohon maaf Pak, boleh foto? Mohon maaf tapi kau tetap lanjutkan. Ya, itu resiko. Maka pada kondisi tertentu ya kita tinggal pahami. Nah, bagaimana supaya saya tidak sakit hati? Anggaplah itu sedekah. Kenapa? Saya bisa jadi seperti sekarang bukan karena saya hebat, tapi karena ada penonton. Nah, tapi Tat, Abel, kemudian Pras, jago bukan karena jago ngomong, tapi karena ada yang nonton. Coba kalau ngomong sampai berliur-liur itu tidak ada yang nonton. Orang bilang sudah lama dia itu. tapi Tat, ada juga orang yang ketagihan ditonton. Oke. Sampai merusak privasi kita. Saya pernah pergi dengan salah satu sahabat saya. Umroh. Saya pergi umroh berdua. Sholat Isya waktu itu. Di Madinah. Lagi sholat, tiba-tiba ada handphone di samping saya. Teman saya naruh kamera begitu. Ses. Allahu Akbar. Saya lihat. Kok direkam? Saya lihat bukan hanya direkam, live TikTok.
Berarti dia juga, berarti dia enggak sholat. Lihat tonton. Dia batal, Sat. Dia batal, Sat. Dia batal. Tapi kan mengganggu penglihatan saya. Saya lihat itu penontonnya makin banyak. Saya bilang kan, Bel, Dia batal udah kami berdua. Batal 2 kali. Iya. Bel, jangan direkam. Tadi asar 3.000 yang nonton. Kayaknya ini kalau sama kau 10.000 yang nonton. Ada hukumnya nggak sih, Sat? Ya. Dan gerakannya disengajain lama-lama. Ya. Gimana itu? Jadi gini. Jadi memang ada orang mau pergi umroh, Iya, Pak Ustadz. mau ngonten. Nah, Ya misal. sudah pasti itu ML. Ya. Nggak ada. Begitu bayar di travel, alhamdulillah sudah bayar. Berikutnya, alhamdulillah sudah manasik. OTW bandara. Bener. Alhamdulillah sampai Jeddah. Yang hebatnya, Tat, yang hebatnya, setiap keluar kamera itu menangis. Berarti Bagaimana perasaan lu, Pras? air mata buaya. Enggak, ada niatan tapi Ustadz. Misalkan ada orang niatnya untuk melihatkan itu tuh biar orang yang lain ikut juga datang ke situ, bagus nggak sih? Bagus, ya innamal a'malu binniat. Pahala itu tergantung dari niat. Tapi jangan juga lagi begini ya. Tuh, jangan juga tuh, jangan Bel. juga seperti ini. Jangan juga seperti ini. Jadi Ya Allah. nah, kalau urusan ibadah, Iya, Pak Ustadz. ibadah sebaiknya lagi sholat nggak usah dikonten. Iya, ya. saya minta Tapi maaf, Ustadz. kalau menuju ke tempat sholat boleh aja dengan niat supaya menjadi dakwah buat yang lain. Supaya apa? Itu aja yang followernya sudah 5 juta masih rajin sholat. Masa saya yang baru 1.500 nggak sholat? Nah, kalau niatnya seperti itu namanya pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yayasan saya itu dia punya moto pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau niat kita mengajak orang kepada kebaikan, konten kita ngajak kebaikan, ya amal jariah. Soal dia sombong atau dia ria atau tidak, ya urusannya dengan Allah.